Halo Pak. Dia Jaki, berperan sebagai bapak-bapak yang hobinya cuma ngelapin tanaman. Ya paling sama tuh, lihat tuh, ngapain tahu? Halo, ya, ada apa? Ini anak saya pengen jadi ahli statistika, tapi katanya kagak bisa ngolah data juga. Nih, Bapak kan data analis ya. Coba dah Bapak ajarin. Lah, saya kan data analis Pak, bukannya guru. Ya kali ngajarin bocah, mana bisa saya Pak? Bisa kali Pak, tolong ajarin anak saya. Dah, mana ya? Yaudah dah, ntar dah saya coba unjukin ke Talokam ya anak bapak. Ntar saya coba bantu sebisa saya ya. A few moments later. Halo Pak. Gimana kelanjutannya Pak? Udah 2 hari orang ada kabar. Gimana kalau kita ketemuan aja Pak? Ya oke Pak. Pak, udah siap ikut saya? Ayo. Jika kamu benar-benar ingin menjadi ahli data, ayo ikut saya. Nah, kalau ini Hadat berperan sebagai data analis dan juga Haki, dimana dia ini suka banget sama yang namanya berenang di daratan, apalagi yang namanya manjat pohon. Tapi gimana ya? Talokam adalah tempat yang tepat untuk belajar mengenal data. Jika kamu nggak percaya, lihat sendiri. Tempat ini terdapat di pulau yang sangat terpencil di kedalaman lautan, di mana tidak banyak orang mengetahui. Tempat ini sulit untuk ditemukan karena tempatnya sangat rahasia, di mana di dalamnya terdapat cara untuk mengenal data dan menyajikannya. And this is Talokam Waterland. Hai, welcome to Talokam. Nah, untuk mempermudah pemahaman terkait mengenal data dan menyajikannya dalam bentuk diagram batang, tabel, dan diagram lingkaran, Kami menggunakan media pembelajaran berupa Scratch yang dimana berisi materi dan tentunya games yang sangat seru. Jadi, ayo ikuti kami! Nah, Talokam Waterland ini dibuat oleh Zaki Fadlah Solahuddin dengan NIM 2107105 dan juga Hadat Adipura dengan NIM 2101523 yang dimana dibimbing oleh dosen pembimbing kami yaitu Ibu Dr. Eyus Sudihartini, MPD, dan juga Ibu Dewi Rasmatin, MSI. Nah, tujuan dari pembuatan Scratch ini adalah 1. Mengenal data dalam kehidupan sehari-hari. 2. Mempelajari cara mengumpulkan data. Yang ketiga, mengolah data. Yang keempat, menyajikan data dalam bentuk diagram batang. Yang kelima, menyajikan data dalam bentuk tabel. Yang keenam, menyajikan data dalam bentuk diagram lingkaran. Dan yang terakhir, menafsirkan diagram. Hai teman-teman, selamat datang di Talokam Waterland. Perkenalkan, aku Haki dari Talokam Waterland. Di sini, kalian akan aku ajak untuk menjelajahi Talokam Waterland. Ayo klik angka 0 untuk menjelajahi Talokam Waterland bersamaku. Dan mari kita mulai mengenal data. Nah teman-teman, terdapat 2 menu yang bisa kalian pilih pada halaman ini, yaitu materi dan games. Nah, untuk memilih menu yang kalian inginkan, kalian dapat menggerakkan Haki
Dengan menggunakan tombol WASD yang ada pada keyboard kalian, lalu kalian bisa gerakan haki ke menu yang kalian inginkan tersebut. Misalnya, kalian bisa memilih materi terlebih dahulu sebelum ke games. Jika sudah masuk ke menu materi, silahkan kalian klik tulisan mengenal data untuk masuk ke rangkaian materi. Nah, nanti akan ada instruksi pada setiap tahapan di rangkaian materi tersebut. Jika instruksi sudah selesai, kalian dapat memilih opsi yang diberikan, atau kalian dapat next ke tahap berikutnya, atau kalian juga bisa kembali ke menu utama dengan mengklik tombol home. Nah teman-teman, Talokang Waterland di dalamnya terdapat banyak sekali makhluk hidup, mulai dari ikan, penyu, kepiting, bahkan terumbu karang yang menghiasi Talokang Waterland. Indah bukan? Setelah melihat keindahannya, coba deh teman-teman, aku kasih kesempatan teman-teman untuk menangkap hewan dan terumbu karang yang ada di dalam Talokang Waterland. Sudah selesai menangkapnya belum teman-teman? Kalau sudah, coba mana yang termasuk hewan yang ada di Talokang Waterland? Nah, benar sekali teman-teman. Jadi ikan, kepiting, dan juga penyu merupakan sekumpulan hewan yang terdapat di Talokang Waterland, yang dimana sekumpulan hewan yang telah dikelompokkan tadi dinamakan dengan data. Wah, banyak sekali ya teman-teman. Tetapi hasil tangkapan ini bukan termasuk hewan yang terdapat di Talokang Waterland. Tetapi hasil tangkapan ini merupakan terumbu karang yang terdapat di Talokang Waterland, di mana terumbu karang yang sudah dikumpulkan dan dikelompokkan tadi dinamakan dengan data. Jadi, kesimpulannya, data merupakan sekumpulan informasi atau juga keterangan-keterangan dari suatu hal yang diperoleh dengan melalui pengamatan atau juga pencarian ke sumber-sumber tertentu. Seperti yang teman-teman lakukan sebelumnya, teman-teman mengamati Talokang Waterland, yang dimana mengamati merupakan suatu cara untuk memperoleh suatu data. Nah, setelah kalian mengamati makhluk hidup di Talokang Waterland, dari data hewan-hewan yang telah kalian tangkap, jika disajikan dalam bentuk tabel, menurut kalian gambar manakah yang benar? Gambar yang tepat untuk menunjukkan penyajian data dalam bentuk tabel adalah yang kanan. Karena untuk menyajikan data dalam bentuk tabel, langkah pertama yang harus kalian lakukan adalah mengidentifikasi jenis dari data tersebut, lalu kalian kelompokkan data-data tersebut berdasarkan jenisnya. Setelah itu, kalian buat tabel dan kalian tuliskan data-data tersebut ke dalam tabel berdasarkan jenisnya, sehingga bisa terlihat jelas ada berapa jenis dan ada berapa banyaknya data dari setiap jenisnya tersebut. Berikut adalah penjelasan terperinci terkait penyajian data dalam bentuk tabel. Pertama, buat tabel terlebih dahulu, lalu kelompokkan data berdasarkan jenisnya, dan yang terakhir, sajikan tabel. Selain dapat disajikan dalam bentuk tabel, kalian dapat menyajikan data tersebut dalam bentuk diagram, contohnya diagram batang. Nah, dari kedua gambar ini, menurut kalian manakah diagram batang yang tepat yang sesuai dengan data tersebut? Gambar yang menunjukkan penyajian data dalam bentuk diagram batang adalah yang sebelah kiri. Untuk menyajikan data dalam bentuk diagram batang, langkah pertama yang harus kalian lakukan adalah membuat sumbu X dan sumbu Y terlebih dahulu, yang dimana kalian tempatkan jenis dari datanya di sumbu X dan jumlah dari data per jenisnya di sumbu Y. Lalu setelah itu kalian buat persegi panjang secara vertikal yang menyerupai batang di setiap jenis datanya dengan tinggi dari batang tersebut atau tinggi dari persegi panjang secara vertikal tersebut
mewakili banyaknya data sesuai jenisnya tersebut. Berikut adalah penjelasan terperinci terkait penyajian data dalam bentuk diagram batang. Pertama, identifikasi data. Lalu yang selanjutnya, buat sumbu X dan sumbu Y. Dan yang terakhir, sajikan dalam bentuk diagram batang. Setelah kalian dapat menyajikan data tersebut dalam bentuk diagram batang, cara lain untuk menyajikan data tersebut adalah dengan menggunakan diagram lingkaran. Nah, di antara kedua gambar ini, menurut kalian manakah yang diagram lingkaran? Gambar yang sesuai untuk menunjukkan penyajian data dalam bentuk diagram lingkaran adalah gambar yang kiri. Nah, sedikit berbeda dengan diagram batang. Untuk menyajikan data dalam bentuk diagram lingkaran, langkah pertama yang perlu kalian lakukan tentunya membuat sebuah lingkaran, yang dimana lingkaran tersebut akan memuat keseluruhan data yang terdiri dari jenis-jenis datanya. Lalu, untuk menentukan presentase luas daerah dari masing-masing jenis datanya tersebut, kalian dapat menggunakan rumus seperti ini, yaitu banyaknya data per jenis dibagi jumlah data keseluruhan dikalikan 100. Berikut adalah penjelasan terperinci terkait penyajian data dalam bentuk diagram lingkaran. Pertama, identifikasi data. Lalu, buat lingkaran. Lalu, tentukan presentase luas daerah menggunakan rumus sebagai berikut. Presentase luas daerah untuk ikan adalah 40% dari 2/5 dikalikan 100. Sama seperti ikan, kepiting juga 40% didapat dari 2/5 dikalikan 100. Sedangkan penyu hanya 20% dari 1/5 dikalikan 100. Setelah didapat presentase luas daerah dari masing-masing jenis datanya, tinggal sajikan dalam bentuk diagram lingkaran. Nah teman-teman, materi telah selesai. Silahkan kalian klik tombol home untuk kembali ke menu utama. Nah, tadi kan udah pada capek belajar. Sekarang enaknya main game gak sih? Di sini kami sudah menyediakan menu games yang dapat kalian pilih. Yang dimana tentunya games ini bukan hanya membuat kalian bersenang-senang, tetapi dapat mengasah kemampuan yang telah kalian pelajari pada pematerian sebelumnya. Untuk mengaksesnya, kalian bisa mengarahkan haki pada menu games yang ada di layar. Nah, jika sudah masuk pada menu games, kalian bisa klik tombol start untuk memulai gamesnya. Yang dimana terdapat 3 level yang harus kalian jawab dengan benar. Yang dimana jika salah, kalian akan kembali pada menu utama. So, jangan sampai salah ya. Waktu kalian hanya 5 detik, jadi harus teliti ya. Kalian bisa memilih opsi A, B, atau C dengan mengklik gambarnya. Jika jawaban kalian benar, akan lanjut ke level 2, tetapi jika salah akan kembali ke menu utama. Klik spasi untuk lanjut. Waktu kalian hanya 7 detik, jadi harus teliti ya. Kalian bisa memilih opsi A, B, atau C dengan mengklik gambarnya. Jika kalian benar akan lanjut ke level terakhir, tapi jika salah akan kembali ke menu utama. Klik spasi untuk lanjut. Ayo bantu penyu untuk menemukan diagram batang. Tetapi selama perjalanan, jangan sampai menyentuh tembok hitam ya. Kalian dapat menggerakkan penyu dengan menggunakan tombol WASD. Kalian menang, selamat. Bentar, kayaknya gak enak kalau hitam putih. Iya. Gimana teman-teman? Seru kan? Tapi udah habis. Semoga bermanfaat.
wait. So, jangan lupa like, comment, share, and subscribe untuk kemajuan bangsa. Dadah, see you. Bye-bye.